Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hamabat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak sekali komentar-komentar yang meminta supaya Ustadz Zainal Abidin ini berdebat dengan YouTuber Aswaja. Ya, itu sebenarnya permintaan yang ya lucu dan membagongkan kaum muslimin ya. Wong sekelas Singa Aswaja ya, sekelas Singa Aswaja loh ya, tokoh Aswaja yang jelas-jelas ilmunya diakui ya. Yang mengakui juga bukan orang yang cemen-cemen kaum muslimin ya. Yang mengakui ya sekelas Ustadz Abdul Somad ya, kemudian ya Ustadz Abdul Somad CS lah ya. Bahkan ada seorang masyaikh juga jelas-jelas mengakui keilmuan Pak Idrus Romli ya. Tapi Pak Idrus Romli ketika berdebat dengan Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Firanda Andirja, jelas-jelas keok seperti ini loh kaum muslimin. Bismillah, kita berbicara tentang masalah tahlilan. Kita dapati setelah kita membaca buku-buku dari mazhab Syafi'iyah, ternyata para ulama Syafi'iyah mengingkari masalah tahlilan. Lafal-lafal mereka bermacam-macam. Ada lafal mengatakan muhdats, sesuatu yang baru. Ada lafal yang mengatakan bid'atun munkarah, bid'ah yang apa? Mungkar ya. Dan ini seperti tadi penekanan dari Anadul Talibin bahwasanya orang yang melarang akan diberi apa? Dapat pahala. Ini menunjukkan penekanan yang luar biasa tentang masalah tahlilan. Dan kita dapat yang menyedihkan di tanah air kita, tahlilan ya seakan-akan suatu perkara yang wajib. Dan ini kenyataan, kalau orang tidak tahlilan, seakan-akan dia salah. Sampai ada perkataan kamu seperti ngubur seekor kucing. Padahal kita tahu Nabi SAW meninggal di zaman beliau sangat banyak. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha, putri-putri beliau, putra beliau, para sahabat. Kemudian di zaman Abu Bakar para sahabat. Tidak pun ada dalil bahwasanya mereka bertahlil seperti acara yang ma'ruf, seperti acara yang kita ritual yang kita laksanakan di tanah air kita 3 hari, 7 hari. Ini juga bilangan dari mana? 3, 7, 40, 100 dan tiap tahun. Ini semua yang menjadikan para ulama Syafi'iyah dengan tegasnya mengatakan bahwasanya tahlilan adalah bid'ah. Oleh karenanya kita mengajak kepada para ikhwan, para saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan yang lain Ahlussunnah wal Jamaah untuk kembali kepada masalah ini, kembali kepada mazhab Syafi'i. Ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu' wa naqlil ta'am ila al-qabr fil mawasim ila at-ta'nif liman syafal yuraj ila Allah wa ta'ala fal yuraj wallahu ta'ala a'lam, katabu khadimus syariah wal manhaj ya. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awal wa thalith wa ba'dal usbu wa naqli ta'am ilal qabr fil mawasim ila akhirih. Dengan demikian jelas dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama, terutama hal-hal yang seperti ini itu enggak ada makruh dalam istilah at'imah. Makruh mendekati ibahah, tapi makruh yang mendekati haram. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Tuh coba kaum muslimin ya, sekelas Singa Aswaja saja kaum muslimin ya, ketika berdebat dengan Ustadz Zainal Abidin, dengan Ustadz Firanda, seperti itu kaum muslimin ya. Coba, sudah mengakui kalau tahlilan itu bid'ah mungkaroh, tapi tetap nyari pembenaran ya. Kalau kita menyimak video fullnya ya, alasan Idrus Romli itu ya macam-macam lah kaum muslimin. Banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan untuk membela amaliyah tahlilan. Ya.
Di antaranya berargumen dengan Nabi Muhammad SAW yang mengetahui sebenarnya posisi Ka'bah bangunannya itu ya tidak seperti yang sekarang ini kaum muslimin. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau merubah Ka'bah karena pada saat itu kaum muslimin ini ya orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi Muhammad SAW khawatir kalau merubah Ka'bah nanti kaum muslimin ya apakah kecewa, apakah kehilangan marwah itu Ka'bah. Karena memang pada saat itu ya kaum muslimin ya baru-baru mengenal Islam. Ini bukan karena takut, tetapi berdakwah kepada masyarakat dengan pendekatan hati, dengan pendekatan lemah lembut. Mengapa? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab itu diterangkan riwayat Bukhari Muslim, fa innar Rasulullah SAW tarakal Ka'bah wa qala laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah dan tidak melakukan rekonstruksi. Alasannya karena umat Islam baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, Ka'bah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah roboh ketika orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena tidak ada biaya, Ka'bah dibangun lebih kecil. Lalu kata Aisyah, kenapa Rasulullah tidak dibongkar, dibangun lagi? Kata Rasulullah, laula hittanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah itu saya rekonstruksi. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tahlilan 7 hari. Penting mana merubah Ka'bah dengan merubah acara tahlilan 7 hari? Ini tentu argumen yang sangat ya konyol dan membagongkan kaum muslimin ya. Kalau masalah tahlilan, pelakunya ini kan orang yang sudah beragama Islam sejak lahir. Dari generasi ke generasi mungkin sudah berjalan ratusan tahun. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW pada saat itu yang dihadapi orang-orang yang baru mengenal Islam. Kan argumen dari Pak Idrus Romli demi membela amaliyah tahlilan ini kan sangat membagongkan kaum muslimin. Ya, sangat membagongkan. Apalagi kalau menyimak hadis yang disampaikan oleh Pak Idrus Romli kaum muslimin ya. Di sana kan Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengatakan, seandainya umatku ini tidak baru meninggalkan masa jahiliyah, niscaya Ka'bah itu aku rekonstruksi. Kan jelas. Ya, ilatnya jelas. Permasalahannya jelas kenapa Nabi Muhammad SAW tidak merekonstruksi Ka'bah pada saat itu. Karena pada saat itu umat Nabi Muhammad SAW baru mengenal Islam. Baru mentas dari masa jahiliyah. Lah sementara acara tahlilan ini kaum muslimin sudah berjalan ratusan tahun. Ya. Padahal dulu ya ketika ada acara tahlilan, awal-awalnya itu kan cuma untuk mengenalkan Islam. Lah sekarang sudah jadi amalan. Bukan lagi metode untuk dakwah. Dan kalau kita mau jujur kaum muslimin, ya, berapa banyak orang yang mereka tahlilan, bahkan ditahlilkan semasa hidupnya nggak sholat. Ya. Yang mentahlilkan juga banyak yang nggak sholat. Ahli musibah, ya, yang keluarganya meninggal dunia juga nggak sholat. Bahkan ketika acara tahlilan berlangsung, keluarganya, anaknya, istrinya, atau bapaknya tidak ikut mendoakan, tidak ikut dalam acara, mereka hanya ngobrol. Ya. Yang bapaknya atau ibunya meninggal, mereka sibuk ngobrol ketika acara tahlilan, nggak ikut mendoakan, ngobrol. Ya. Yang anaknya meninggal, bapaknya atau ibunya atau saudaranya juga nggak ikut mendoakan, ngobrol. Berapa banyak yang seperti itu? Bahkan ketika acara tahlilan itu kaum muslimin ya. Dan kami tahu karena kami dulu pelakunya. Orang yang datang di acara tersebut bacanya juga ngawur. Hah? Coba ya. Kalau dijadikan alasan itu ladang dakwah apa? Orang selesai baca doa makan pulang. Dakwah apa? Dan sudah terbukti nggak ada faedahnya sama sekali kaum muslimin. Ya faedah bagi kiainya iya. Ya ketika diundang untuk mimpin acara tahlilan dapat amplop, dapat pesek. Selesai. Iya kan? Uang sudah jelas-jelas diakui bid'ah mungkaro. Ya. Kok masih juga cari pembenaran kaum muslimin? Dan ternyata ada lagi video dari Pak Idrus Romli ya,
Tapi sepertinya ini video memang disetting kaum muslimin ya. Memang sengaja dibuat settingan lah kaum muslimin ya. Jadi jamaahnya ini bertanya kepada Pak Idrus Romli ya, apakah benar kata orang-orang Wahabi bahwasanya tahlilan itu bid'ah mungkaroh ya. Jamaahnya bertanya seperti itu. Tapi apa jawaban Pak Idrus Romli? Ya coba kita simak videonya kaum muslimin. Mau nanya Yai, katanya Wahabi itu genduri itu bid'ah mungkarot, apa betul dan gimana penjelasannya Yai? Nah kaum muslimin ya, ini sudahlah konten settingan gak jelas, ditambah lagi isinya fitnah pula kaum muslimin ya. Coba, ketika orang ini mengatakan kata Wahabi genduri itu bid'ah mungkaroh, ini kan sudah fitnah namanya kaum muslimin ya. Genduri itu kan luas, macam-macam lah. Kalau genduri dalam acara akikoh ya nggak bid'ah mungkaroh ya. Ini ngawur ini kaum muslimin ya, ini fitnah ya. Kalau dia mengatakan tahlilan itu bid'ah mungkaroh, iya betul. Tapi kalau genduri ini luas kaum muslimin, ini jatuhnya fitnah. Karena nanti orang-orang akan memahami bahwa seluruh acara genduri disebut oleh orang-orang yang mendakwakan sunnah sebagai bid'ah mungkaroh. Padahal nggak semua genduri ya. Ada genduri-genduri yang dibolehkan. Salah satunya ya, ketika acara akikoh ya, mengundang orang untuk makan ya. Setelah makan pulang dikasih bingkisan makanan lagi, itu genduri dan itu nggak haram. Tapi ya memang kalau orang itu ya memang terbiasa berdusta ya, terbiasa membuat fitnah dan provokasi ya, kalau nggak seperti ini ya nggak lega kaum muslimin ya, nggak puas ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Bid'ah mungkaroh itu bahasa peringatan, bukan bahasa hukum. Kalau bahasa hukum, bahasa fikih itu hukumnya makruh. Artinya suguhan makanan kepada tamu, makruh. Dan hukum makruh itu kata para ulama dalam kaidah usul fikih, al makruh tazulu bi adna hajatin. Makruh itu bisa hilang sebab ada keperluan yang sedikit. Pokoknya dibutuhkan walaupun kecil tuh sudah gak makruh. Misalnya ada orang makanannya banyak sekali, kalau gak bikin kenduri, gak habis mubazir, maka gak makruh. Pak Idrus Romli katanya ya, makruh itu bisa hilang karena ada hajat meskipun sedikit. Misal ada orang yang punya banyak makanan ya, kemudian kalau tidak genduri makanannya takut mubazir, nggak habis. Ini logikanya gimana kaum muslimin ya? Justru orang membuat makanan banyak-banyak itu tujuannya untuk genduri. Itu Pak Idrus Romli. Orang sampai utang-utang ke warung dulu ya. Yang beli beras dulu ya, utang apa dulu, pokoknya utang-utang dulu ke warung, itu banyak itu kaum muslimin ya. Demi apa? Demi untuk buat makanan yang banyak. Untuk apa? Ya untuk genduri. Itu Pak Idrus Romli, itu yang perlu dipahami ya. Orang genduri itu bukan karena punya banyak makanan yang kemudian takut nggak habis ya. Tapi justru dia buat makanan yang banyak sampai rela hutang-hutang dulu ke warung ya, untuk buat acara tahlilan, untuk buat acara genduri ya. Ya kayaknya nggak perlu dikasih misal lah kaum muslimin ya. Apa perlu dikasih misal? Misal ada orang yang meninggal itu di pertengahan bulan, orang gajian di awal bulan ya, di pertengahan bulan meninggal. Akhirnya apa? Demi acara genduri, acara tahlilan, kenduri tahlilan ya, dia rela hutang ke warung dulu. Supaya apa? Ya supaya bisa tahlilan, supaya bisa genduri itu tadi ya. Nanti bayarnya pas gajian, tanggal muda. Seperti itu kaum muslimin. Dan itu sudah ya bukan rahasia lagi lah ya. Sudah menjadi hal-hal yang lumrah-lumrah nggak genah lah kaum muslimin ya. Jadi ini argumen yang sangat konyol kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Atau misalnya butuh ya,
Kasihan orang tuanya, kalau gak bikin kenduri nanti ya apa di akhirat, sodakoh, maka gak makruh. Jadi makruh itu bisa hilang sebab ada kebutuhan. Karenanya ya masalah bid'ah mungkaroh gak perlu dibesar-besarkan, karena itu bahasa peringatan. Bahasa hukumnya makruh, dan itu pun makruh tanzih. Tuh kaum muslimin, sudah jelas itu bid'ah mungkaroh diakui sama Pak Idrus Romli, tapi tetap berkelit cari alasan supaya tetap diamalkan. Ya, nggak usah dibesar-besarkan lah masalah bid'ah mungkaroh. Wong itu jelas bid'ah mungkaroh kok nggak usah dibesar-besarkan gimana? Hah? Apalagi beralasan nanti kalau orang tuanya tidak digendurikan gimana, nggak disedekahkan. Ini kan lucu kaum muslimin ya. Padahal dalil sedekah untuk mayat itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan orang-orang mengamalkan kaum muslimin. Mengamalkan. Tapi bukan dengan acara tahlilan. Mereka tidak kenal namanya tahlilan kaum muslimin. Ya. Dan Pak Idrus Romli tetap mencari-cari celah supaya tetap boleh diamalkan. Ya meskipun itu ya makruh ya. Tapi itu makruhnya makruh tanzih, bukan tahrim. Yang namanya makruh ya tetap saja makruh, lebih utama ditinggalkan daripada dikerjakan. Namanya makruh. Namanya makruh itu dibenci. Ya, makruh itu dibenci. Kalau sudah dibenci lebih baik ditinggalkan. Wong kita kalau sudah dibenci sama orang yang kita cintai, itu saja sudah bingung. Misal dibenci sama istri, ya. Kita selalu melakukan sesuatu yang dibenci sama istri. Ya. Kalau kita memang sayang dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, tentu kita akan berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh mereka. Apalagi dengan Allah. Ya, Allah itu wajib kita cintai melebihi segala sesuatu. Lah kalau sesuatu yang sudah jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, loh kenapa kita masih membuat celah untuk tetap melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ya. Apalagi dengan analogi-analogi yang sama sekali nggak bisa diterima dengan akal sehat kaum muslimin. Ya, membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW tidak merenovasi Ka'bah karena Nabi Muhammad SAW menyadari kaumnya ya sedang ya masa transisi, baru keluar dari masa jahiliyah, baru mengenal Islam. Ya, kok dibandingkan dengan orang yang tahlilan, ya. Padahal jelas-jelas di hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya umatku ini tidak baru keluar dari masa jahiliyah, niscaya akan aku renovasi, ya, akan direkonstruksi. Kalau bahasanya Pak Idrus Romli tadi, ya. Lah ini tahlilan sudah dikerjakan bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan kaum muslimin, ya. Yang katanya dulu metode dakwah, ternyata apa? Metode dakwah apa? Orang tahlilan dari tahun ke tahun nggak nambah apa-apanya. Ya. Dan itu sudah jelas rahasia umum kaum muslimin. Ya bukan rahasia lagi lah ya. Sudah kita ketahui semuanya lah ya. Karena ya orang-orang yang sekarang ini mengikuti dakwah sunnah ya rata-rata dulu ya pengamal acara-acara seperti itu ya. Pas acara tahlilan yang penting datang. Mau orang mau baca silakan, enggak silakan, yang penting datang ngobrol. Bahkan yang baca juga banyak yang ngawur. Ya, bahkan ahli musibah pun ya banyak yang ketika menyelenggarakan acara-acara seperti itu mereka nggak terlibat di dalam ya acara yang katanya mereka mengirim doa, mengirim bacaan Al-Quran, ya mereka malah sibuk ngobrol. Ya. Lepas acara 7 hari sudah ya, sholat enggak, boro-boro mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dengan diri sendiri saja mereka nggak peduli. Dan itu sudah rahasia umum kaum muslimin. Itu ma'ruf. Ya. Jadi ya sekarang kalau mau melayani debat, tantangan debat dari orang-orang aswaja. Ya. Wong sing aswajanya saja seperti ini kaum muslimin. Ya. Untuk apa dilayani debat? Orang nggak jelas. Mereka cari pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.